Oke, kembali lagi dalam Training Office Central ya. Jadi video kali ini yaitu video lanjutan ya dari part-part sebelumnya. Jadi kalau yang video ini adalah video tentang modul accounting ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan di awal untuk video pertama itu tentang konfigurasi global, lalu video kedua HRD, video ketiga payroll, dan sekarang tentang accounting ya. Oke, kita akan bahas ya dimana accounting ini seperti modul-modul sebelumnya ya mereka. Jadi setiap modul itu memiliki konfigurasi ya. Nah, jadi apa saja yang harus disetting dalam modul akuntansi? Nah, kita lihat di sini di konfigurasi. Jadi kalau kita pengen tahu nih apa sih yang perlu disetting ya, kita seperti biasa kita lihat di onboarding ya. Karena semua modul memiliki onboarding di sini. Nah, ini ditujukan ya untuk orang yang belum pernah mendapatkan training. Jadi kan kalau belum dapat training, jadi nggak tahu mana yang harus pertama kali disetting dan mana yang diakhirkan gitu. Jadi kalau udah training mah nggak mesti lihat dari sini sih gitu. Jadi ini hanya untuk yang belum pernah training. Tapi tidak masalah, kita lihat dulu di onboarding di akuntansi ada apa aja. Jadi kita lihat hal apa aja yang perlu disetting. Nah, di sini ada set accounting period, terus chart of account, add debtor, sama add creditor. Nah, rasanya kalau add debtor dan creditor ini sudah masuk ke dalam chart of account sih sebenarnya. Jadi yang paling penting di accounting itu yang satu accounting period sama chart of account. Nah, di sini statusnya sudah oke semua kan sudah saya buat ya. Oke, kalau kita klik setup di chart of account atau di sini itu akan menuju ke halaman chart of account atau accounting period. Nah, kalau accounting period itu adanya di sini. Nah, adanya di sini periode akuntansi. Terus kalau chart of account adanya di sini. Nah, kita klik ini ya. Oke, kita lihat dulu accounting period ya. Kalau kita klik ini sama klik ini itu sama aja ya. Nah, untuk periode akuntansinya ini akun yang saya buka ini udah berjalan dari 2017 ya. Dan sekarang sudah di tahun 2020 ya gitu. Oke, jadi ini periode yang sedang berjalan adalah dari 1 Januari sampai di akhir tahun 2020. Oke, sudah di setup. Lalu kita ke chart of account ya. Kalau kita klik setup yang di chart of account itu akan masuknya ke sini juga. Oke, untuk periode akuntansi selesai ya, clear seperti itu. Nah, kalau untuk periode itu settingnya cuman ini aja. Jadi ketika apa ya, coba ya. Nah, jadi ngatur ini doang. Jadi ini akan default dari sistem. Jadi tinggal simpan aja nanti. Oke ya, seperti itu. Ini saya nggak close dulu karena memang belum selesai ya 2020. Oke, kita ke chart of account ya. Untuk chart of account ini biasanya di sini kalau yang baru ada tombol lagi warna biru di sini. Itu tinggal klik, nah tinggal pilih yang ID ya. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, cara mengedit chart of account-nya seperti ini. Jadi ini semua yang muncul default dari sistem itu header semua ya. Header, dan yang perlu kita buat adalah detail-detailnya. Nah, seperti ini ya. Nah, detailnya tuh di dalam ini. Nah, yang muncul dari sistem itu seperti ini. Jadi ini saya udah ganti ya. Awalnya bahasa Inggris, jadi saya edit dari sini ya. Jadi ini header juga ya semua. Nah, kita perlu tambahkan di dalamnya di cash, akun cash ini kita punya petty cash apa aja, petty cash berapa, 1, 2, 3 dan sebagainya, atau GoPay atau dan sebagainya gitu ya. Terserah, itu sesuai yang digunakan masing-masing. Lalu ada akun bank di sini, headernya ada bank, terus detailnya BRI, BCA, BNI gitu ya, yang kalian miliki ya masing-masing. Oke, cara menambahnya bagaimana? Contoh nih di sini saya ingin menambahkan di detail di bank ya. Di bank kan ada 3 nih baru ya detailnya. Saya misalkan pakai bank Mandiri juga contoh. Add detail lah di sini. Tulis Mandiri di sini. Jadi semua bank yang digunakan oleh perusahaan kita masukkan ke akun bank itu.
Nah, perubahan tersimpan ini artinya sudah masuk ya. Nah, mandiri. Nah, sekarang kita cara merubah nih. Ya, contoh BRI salary ini saya mau ganti BRI aja tulisannya. Nah, ini tinggal langsung aja. Kalau klik edit, tinggal isi atau hapus di sini, baru klik simpan. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau untuk merubah. Nah, bagaimana kalau untuk menghapus? Kita pengen menghapus akun nih yang nggak kepake. Contoh misalkan saya mau hapus PTCast 2 nih, ya. Saya mau hapus PTCast 2. Klik edit di sini. Nah, tinggal delete aja di sini. Nah, sama ya. Jadi untuk menghapus sama mengedit itu di tombol edit tadi. Jadi kalau mau edit tinggal diedit di sini, ubah. Kalau mau delete langsung klik delete di sini. Ini saya mau hapus ya, jadi klik delete. Dengan catatan kalau mau hapus itu, jadi tidak ada akun terkait ya. Misalkan contoh kita udah ada transaksi di akun itu, nah itu nggak bisa langsung dihapus, melainkan jadi transaksinya harus dihapus dulu, baru aku cat of account-nya bisa dihapus, jadi gitu ya. Nah, contoh nih, jadi saya setiap transaksi ada di sini. Jadi ketika saya mencatat transaksi pembelian nih, beli ATK contoh, berarti kan kreditnya dari PT ke sini, debitnya masuk ke inventory contoh. Nah, ini nggak bisa dihapus nih karena saya udah ada transaksi itu, pencatatan tadi uang keluar. Nah, kita edit, delete. Nah, dia nggak bakal bisa hapus di sini ya. Nah, karena di dalam transaksi ini udah ada nih. Saya udah melakukan pencatatan soalnya. Nah, petty cash tuh. Ada ya uang masuk. Ini refill petty cash tuh. Refill dari Bank BCA. Ini nggak bakal bisa dihapus kalau sudah ada transaksi tersebut. Oke, poinnya sampai sini adalah edit, hapus dan tambah chart of account. Oke ya. Transaksi nanti. Jangan pusing dulu ya. Oke, baru periode akuntansi sudah, dan sekarang udah membuat chart of account sudah. Nah, cara hapus udah, cara edit juga udah, dan cara menambahkan juga udah. Oke ya, seperti itu untuk chart of account. Nah, jadi yang paling penting di setup itu adalah periode akuntansi dan chart of account. Oke, lanjut ya. Jadi kalau sudah membuat chart of account semua di sini, jadi yang paling pertama adalah ini tadi. Dan untuk chart of account, usahakan kita semua selesaikan dulu ya sebelum kita mencatat transaksi. Karena yang paling penting itu chart of account di sini. Nah, jadi semua aktif lancar, kita isi cashnya apa, terus debtornya banknya apa aja, terus debtornya apa aja. Ya, masih loading ini. Oke ya, jadi sebenarnya dalam menambahkan debtor ini kita bisa melalui chart of account seperti ini satu-satu ya. Tapi kalau kita memiliki data di CRM, artinya kita menggunakan user flexi ya. Jadi semua kita bisa akses. Nah, maka itu bisa kita impor ya dari CRM ke accounting. Jadi kita nggak usah input satu-satu lagi. Di CRM juga kita input satu-satu sebenarnya, tapi di dalam CRM itu kita bisa impor ya sekaligus banyak, masukin data customer ke data CRM di sini ya. Nah, di sini akun. Nah, itu bisa langsung kita masukin ke dalam chart of account sebenarnya. Dengan cara ini namanya mapping. Oke, tapi kita coba ya satu-satu dulu terlebih dahulu. Tapi tidak beda ya. Sama saja caranya dengan yang tadi, add detail. Nah, ini kemarin saya coba buat ya. Ini udah masuk ke sini semua tuh data-data customernya. Kalau ingin menambah, klik debtornya baru add detail.
sama ya. Jadi di sini kita tambahkan misalkan PT Bangun Mandiri. Oke, PT Bangun Mandiri Jaya. Ya, saya contoh aja ini mah. Kita simpan. Nah, maka akan otomatis masuk paling bawah, nanti kita lihat di list debtornya. Nah, yang ini ya, PT Bangun Mandiri Jaya. Nah, contoh kita di CRM udah banyak nih, karena kita inputnya melalui impor tuh, ada tab impor kan. Sini coba kita tambah satu ya. Jenisnya customer. Oke. PIC-nya misalkan contoh aja ya, ini mah nomor telepon misalkan, email apa segala macam isi. Nah, ini cara menginput data customer satu-satu ya. Nah, kalau ada data customer yang sudah banyak di Excel, itu kita bisa impor ya di sini. Impor Excel atau tab ya, di copy paste. Nah, maka contoh udah banyak nih data customer nih, karena bisa input secara impor nih kalau di CRM. Nah, banyak semua ya udah muncul tuh. Tapi yang belum saya masukin ke accounting hanya satu ini yang barusan saya buat. Oke, caranya jadi di accountingnya biar nggak satu-satu, di CRM juga nggak satu-satu inputnya, karena kalau di CRM kan ada fitur impor ya, terus di accounting tidak ada impor ya, karena nanti double impor ya, di accounting impor, di CRM impor. Jadi accounting hanya tinggal ngambil dari CRM, dari sini mapping, klik yang ini ya, creditor and debitor IND. Nah, jadi akan tampil semua di sini nama-nama customer, nama-nama akun lain istilahnya. Nah, kita pilih yang customer aja kalau kita mau mapping customer. Kalau mau mapping supplier berarti kita pilih supplier aja, nanti supplier di akun. Nah, tadi kan customer ada di akun Aktiva Lancar, di sini debtor ya. Oke, jadi kalau supplier nanti masuk ke current liability di sini, masuk ke creditor sini. Nah, ini juga nama-nama PT, ini nama PT-PT supplier. Oke ya, berhubung kita mau impor customer, jadi pilih customer aja. Lalu kita klik map di sini, map, masukin ke dalam debtor, klik debtor, klik map it, klik OK. Nah, perubahan tersimpan. Nah, jadi sudah habis ya customer di situ. Nah, maka kita lihat yang tadi awalnya PT apa tuh yang barusan saya input manual satu, yang PT Maju Jaya, bukan ya, PT Bangun Jaya Mandiri ya, PT Bangun Mandiri Jaya. Nah, sekarang lihat muncul semua tuh, satu muncul, ini muncul, ini muncul, ini muncul ya, karena tadi kita impornya banyak. Oke ya, sudah clear ya sampai di sini cara inputnya. Nah, ini bisa lihat dari sini lah. Oke. Nah, di sini debtor. Nah, tadi yang saya input manual itu kan ini tadi ya, PT Bangun Mandiri Jaya. Nah, yang lainnya yang barusan di mapping ya, di fitur mapping yang ini.
Oke, kayak gitu ya caranya. Debtor kalau udah baru yang lain-lainnya, terus Aktiva juga isi ya, apa aja adanya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau ada akun yang tidak digunakan ya hapus saja. Nah, jadi kenapa saya bilang hapus aja? Karena kan kalian pasti kalau menggunakan default dari sistem itu cat pokoknya akan muncul standarnya ya banyak. Jadi yang nggak kepake kemungkinan yang nggak kita pakai ini kemungkinan muncul juga. Jadi kalau misalkan sudah memiliki cat of account sendiri ya, misal bikin di Excel. Nah, caranya pakai menggunakan fitur impor ya. Jadi kalau kita sebelum ada satu account, jadi di sini ada tombol biru itu, pilihnya impor ya, jangan yang pilih satu account yang ID. Kalau impor itu berarti kita mengimpor data satu account yang kita miliki, maka akan tampil udah sesuai ya dengan yang kita miliki nanti. Nah, kalau ini kita menggunakan apa yang ada di dalam sistem gitu. Nah, memang akan muncul semua ya, tapi kita bisa hapus kalau yang ada akun yang kita nggak kita gunakan gitu. Oke, untuk cat of account jadi seperti itu ya cara settingnya. Oke, kalau udah ada cat of account di situ, nah, oke ya. Lalu yang lainnya sampai bawah. Kalau sudah semua ya baru kita bisa melakukan transaksi. Oke ya. Jadi di sini banyak fitur-fiturnya ya. Nah, yang paling sering akan kita gunakan itu adalah pemasukan dan biaya nanti di sini sama transaksi. Kalau aset nanti sebulan sekali, dan ini laporan-laporannya nanti bisa lihat. Ini untuk laporan ini semuanya akan terbentuk secara otomatis ya. Ya, core-nya yang ada di Office Central ini untuk pencatatan keuangannya adalah input hariannya. Jadi hari ini ada penjualan apa, maka masukin ke sini. Misalkan kalau ada penjualan kan berarti kita membuat invoice yang akan kita kirim sebagai surat tagihan kepada customer. Input di sini. Hari ini ada customer apa yang bayar. Kita buat riset di sini gitu. Hari ini ada beli apa? Misalkan beli ATK. Kalau belinya tunai ya input di sini. Kalau misalkan ada pembelian yang menggunakan invoice ya berarti kita dapat invoice dari supplier, kita input di sini gitu. Nah, maka sudah tuh selesai ya. Jadi kalau ada pembelian input di sini, kalau ada penjualan input di sini. Nah, di semuanya input yang kita lakukan di biaya ataupun di pemasukan semuanya akan masuk ke sini ke lokasi saya. Jadi gunanya apa di situ? Gunanya adalah untuk monitoring ya, mana transaksi yang salah, mana yang betul dan harus di-approve. Jadi itu untuk monitoring ya, untuk double check. Kalau sudah selesai di sini kita cek betul atau enggak, baru kita approve. Nah, fungsinya approve itu ya, ini salah satu contoh transaksi masih pending. Kalau pending itu artinya belum masuk ke laporan keuangan di sini. Belum, karena laporan keuangan ini yang mengambil data dari sini semuanya ya. Tapi akan mengambil data yang sudah di-approve saja. Yang belum di-approve dia nggak akan masuk ke laporan. Jadi yang kita approve tuh yang sudah betul aja. Nah, kalau misalkan ada transaksi yang salah nih, nah, kita edit ya, klik ini ataupun kita reject ya. Terserah. Kalau di reject artinya memang itu dibuang, kalau diedit ya artinya diperbaiki. Nah, baru kalau sudah betul kredit and debitnya, jurnalnya, baru kita approve di sini. Nah, kita cek satu-satu dulu sebelum di approve, baru kita approve sekaligus dengan centang ini semua. Klik setuju transaksi itu pun bisa. Kalau kita approve satu-satu pun bisa, cuman ya agak lama nanti ya jadi prosesnya. Bagusnya kita cek dulu satu-satu, ini udah betul, ini udah betul, ini udah betul. Kalau ada yang kurang betul tinggal dirubah gitu kan. Kalau sudah betul semua, centang semua, baru klik setujui gitu. Oke ya, kita buat contoh nih transaksi pemasukan. Berarti kita mencatat penjualan ya.
Berarti kita membuat invoice nih. Ada orderan, kita buatin invoice lah. Nah, kepada PT apa? Misalkan PT Bangun Mandiri Jaya tadi ya, yang baru kita buat. Oke, pada tanggal 15 Mei. Contohnya subjeknya adalah order laptop Lenovo Core i7 contoh ya. Contoh aja ini. Nah, produknya yang ini. Misalkan ordernya 3 ya. Satuannya 4 juta. Misalkan kalau ada diskon, tambahin diskon, misalkan diskonnya 10.000 atau diskonnya 100.000 gitu. Bisa aja, atau diskonnya persentase, berarti diisinya di sini. Nah, tapi dengan ininya dicentang dulu kalau mau persentase. Jadi baru ini kita bisa isi. Contoh diskonnya 5%. Udah tulis aja 5 gitu ya. Kalau diskonnya 2% ya tulis 2 gitu. Jadi kalau yang persentase yang kita isi ini kita nggak bisa ubah lagi ya. Kalau amounnya, kalau ini kita tidak centang, ini yang kita isi ya, dan ini nggak bisa kita isi. Oke, jadi seperti itu ya. Ini nggak bisa kita utak-atik nih, yang bisa diutak-atik yang ini. Jadi kurang lebih seperti itu kalau misalkan mau ada diskon. Oke, kalau sudah klik simpanlah di sini. Kalau misalkan ada keterangan, ya tinggal tambah di sinilah. Nah, ini contohnya, pembayaran mohon dilakukan maksimal 7 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Oke, klik simpan. Jadi nggak boleh kosong ya. Kalau kosong berarti 0, tulis 0 situ supaya bisa disimpan. Nah, hijau begini artinya berhasil disimpan. Nah, ingat kalau dalam mencatat pencatatan di transaksi accounting, setelah simpan itu jangan dulu pergi ke mana-mana, tapi scroll ke bawah untuk membuat jurnalnya. Nah, kalau penjualan kan artinya kreditnya masuk ke penjualan, debitnya masuk ke piutang PT Bangun Jaya Mandiri Jaya. Kalau sudah nih betul nih, misalkan ini itu nggak usah kita klik simpan lagi. Tapi kalau misalkan mau ada perubahan, misalkan jangan masukin ke penjualan ini sininya, tapi ke penjualan lain. Terserah. Misalkan ini penjualan di cabang Banten ya, berarti pilih penjualan di cabang Banten. Nah, kalau habis mengganti ini, nah kita perlu simpan lagi. Nah, berhubung ini tadi sudah betul ya, jadi nggak usah kita berubah lagi, jadi nggak usah simpan lagi. Kalau mau disimpan lagi pun nggak masalah. Oke, seperti itu ya. Kalau nggak disimpan pun nggak masalah. Nah, tadi kan kita bikinnya di sini ya, membuat invoice. Nah, maka kita lihatnya di sini untuk mengapprove di transaksi. Nah ya, di sini statusnya masih pending ya. Lenovo sebesar 12 juta. Nah, ini udah masuk ke laporan belum? Nah, ini statusnya masih pending, berarti belum. Oke, kita lihat laporannya ya. Untuk saat ini berapa nih? Kan kalau penjualan berarti masuk ke laba rugi ya. Kita lihat. Oke ya, untuk total penjualannya di sini adalah 48 juta ya. Jadi belum ada perubahan. Itu dari 1 Januari 2020 sampai 15 Mei ini. Totalnya segini. Nah, kalau kita pengen tahu up dari penjualan apa aja sih dari bulan Januari ini, totalnya 48 nih, kita klik bisa ini. Maka akan diarahkan ke halaman lain detailnya ya. Oh, jadi total dari 48 itu
pada tanggal 17 Februari ada ini nih. Nah, ini contoh aja ya. Ini tes penjualan yang ada pajaknya maksudnya ini. Ini soalnya akun demo ya. Di deskripsinya ini. Terus ini jadi kalau misalkan ada pajaknya nih berarti udah bisa juga ya. Terus ini pada tanggal 24 Februari ada penjualan produk tes namanya ya. Tes diskon. Terus ada penjualan lagi di tanggal 26 Februari tes yang otomasi. Oke. Lalu pada tanggal 9 Maret ada juga jualan call Hawkband. Ada ya. Oke, pada tanggal Januari 2020 tes TR apa ya, ini deskripsinya yang tadi kita tulis itu ya, harusnya yang betul tadi itu tadi saya. Oke, sekarang transaksi yang itu kita proof. Kan awalnya totalnya 48 ya tadi di total pendapatannya. Sekarang kita proof. Nah, ini approvernya ya bisa akun lain, user lain. Contoh kita memiliki supervisor. Nah, yang approve itu supervisor. Nah, berhubung di sini saya sebagai super admin, jadi bisa buat atau bisa juga approve gitu. Jadi saya sendiri yang buat, saya sendiri yang approve. Nah, ini berlaku juga sama UKM. UKM contohnya hanya memiliki satu user aja, Flexi. Nah, dia yang input, si adminnya juga yang membuat transaksi. Nah, kalau untuk approver yang berbeda ini artinya dia harus memiliki user lain. Jadi dalam artian dia bukan hanya memiliki satu user saja, tapi dia memiliki beberapa user. Itu ya. Oke, kalau sudah ini muncul, kita klik approve ya. Nah, contoh misalkan ini ya, ini udah betul nih debit kreditnya, terus ini juga debit kreditnya udah betul. Nah, berarti sekarang kita centang aja. Kalau banyak ya centang semuanya gitu. Kita ada centang yang dua ini tadi 48 totalnya ya. Sekarang ada penambahan 208.000 ada sama 12 juta. Nah, klik setujui transaksi di sini kalau udah dicentang. Nah, maka akan muncul ya di situ notifikasi perubahan tersimpan. Kita lihat di sini statusnya udah approve ya, approved. Nah, kalau kita mau unapprove pun bisa. Nah, kalau udah approve itu akan otomatis masuk ke dalam laporan. Oke ya, kalau sudah seperti ini nih statusnya. Nah, sekarang kita lihat di laporan laba rugi. Nah, tunggu processing ini ya. Kalau ketika melihat laporan itu, ini awalnya 48. Nah, setelah selesai processingnya selesai, maka ini juga akan berubah tuh. Awalnya 48 jadi 60. Nah, itu tadi tambahannya dari penjualan laptop. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah di-approve dia akan otomatis masuk. Januari 15 Januari. Oh, ini nih ya. Pada bulan Mei. Ini Mei.
Oke, itu contoh ya, contoh transaksi 12 juta. Sama transaksinya apa ya tadi ya? Kita udah filter dari 1 Januari sampai 15 Mei. Kita lihat transaksinya. Jadi yang approve itu namanya depreciation sama value accounting. Oke, kita buat contoh lagi ya. Nah, ini depreciation 208 sama 12 juta tadi ya. Oke, sekarang kita buat lagi contoh pembelian ya. Kita tambah di sini. Oke, kita buat ya. Ini menerima invoice ya dari supplier PT DI System contoh. Ini pembelian bahan baku contoh ya. Jangan bahan baku, contoh pembelian laptop. Nama barangnya misalkan Asus ROG contoh. Belinya satu, ini buat di kantor. Kayaknya 15 juta. Contoh nah ya. Oke, kalau sudah klik submit. Oh iya, nomor invoice-nya. Kan kalau kita beli itu dapat kwitansi atau nomor invoice-nya ya, masukin ke sini. Klik submit. Nah, kita lihat di sini. Maka akan masuk ke sini. Ini ya, pembelian laptop. Oke, jadi seperti itulah kurang lebihnya. Jadi antara biaya dan pemasukan ini sama aja ya. Jadi kalau pemasukan untuk penjualan dan biaya untuk pembelian. Dan caranya seperti itu cara buatnya. Dan setelah pencatatan perlu yang namanya approve. Nah, bagaimana nih kalau udah di approve tapi salah mau edit, caranya bagaimana? Berarti caranya pergi ke halaman ini lagi. Lalu klik unapprove ya, unapprove. Tunggu ya, masih loading. Jadi kalau sudah di approve pun masih bisa diedit ya, dengan cara klik unapprove dulu, baru klik edit di sini. Nah, jadi kembali seperti ini lagi tuh. Misalkan yang mau dirubah apa ya, harganya misalkan bukan 4 juta 5 juta bisa. Ini simpan, pergi ke fitur transaksi di sini, terus klik lokasi saya seperti biasa ya, ke halaman ini. Nah, ini yang ini ya. Nah, ini sorry ini ya. Jadi setelah dirubah ininya, misalkan jadi 14 ya. Nah, jadi 5 juta kan tadi ya. Kan tadi awalnya seperti ini. Jadi yang tadi kita rubah tuh ininya. Oh sorry, bukan yang ini.
masuk edit. Nah ini ya. Nah tadi kan ini kita ubah nih jadi 5 juta. Nah setelah ini kita ubah, bawahnya juga ubah juga nih. Tuh, ini kan totalnya masih 12. Ini totalnya 15. Copy aja dari sini. Karena dia tidak akan berubah ya kalau nggak diubah. Nah, udah ya, jadi 15. Baru kita simpan. Jadi yang diubah jangan atasnya doang, jurnalnya juga nominalnya diubah. Nah, kita lihat di sini. Nah, udah betul ya, nominalnya 15. Oke, ada lagi pertanyaan. Misalkan tadi udah di approve, mau diedit, caranya unapprove dulu ya kan, baru diarahin ke halaman yang selanjutnya, baru klik edit ya kan. Nah sekarang bagaimana caranya kalau belum di approve nih, statusnya masih pending, kalau mau edit gimana caranya? Nah jangan klik reject ya, nanti kalau klik reject nanti transaksi ini akan dihapus atau dibuang ya, masuk ke kolom reject. Nah kalau mau edit yang sudah ada tapi statusnya masih pending, klik ini nomor surat yang ini. Jadi nomor suratnya yang diklik. Ini yang warna biru ini. Jadi misalkan kita mau ubah yang atas nih. Oke, kita klik ininya. Nah, baru klik edit. Nah, gitu caranya ya. Jadi kalau yang udah approve, di unapprove dulu baru klik edit. Kalau yang belum approve, itu tinggal klik nomor suratnya baru klik edit. Nah, contoh misalkan ini harganya bukan 15 tapi 10 juta misalkan. Nah ya, ini kan udah berubah tuh 10. Kita copy ya. Bawahnya ini harus kita ubah juga. Oke, jadi seperti itu. Klik simpan. Kita lihat di sini. Nah, ini ya sudah berubah. Oke, jadi seperti itu cara mengeditnya. Kalau ada transaksi yang kurang tepat ya, entah itu nominal atau nama deskripsinya mau dirubah, itu tadi caranya sama aja. Oke, selanjutnya ke fitur aset lah di sini. Nah untuk laporan nih tinggal klik aja ya, karena semuanya akan muncul kalau sudah kita input transaksi dan sudah di approve ya. Nah di dalam aset nih, oke kita lihat ya daftar asetnya yang sudah kita buat. Nah di sini ada 3. Nah ini akan otomatis muncul sebetulnya kalau di dalam chart of account kita isi. Nah itu kan ada 3 ya, baru ada 3. Nah kita lihat di chart of accountnya diaktifkan tetap ya kalau aset tuh. Nah ini ada 3. Contoh nih ada lagi aset yang kita tambah ya, di vehicle, klik edit detail, misalkan ada aset namanya motor misalkan ya, motor inventaris satpam contoh ya, simpan. Nah maka di dalam asetnya akan masuk juga ke sini. Nah ya, jadi motor inventaris. Nah ini belum bisa kita buat depresiasi karena pengaturannya belum kita atur ya. Ini baru kita memasukkan saja. Kalau yang lainnya udah. Nah kita buktikan ya. Jadi ini kita coba hitung depresiasi. Nah ini ada 4. Kita lihat yang barusan kita input tuh ini, klik debitnya masuk ke akun depresiasi ke biaya. Oke kita klik proses. Kita mau hitung untuk bulan Mei. Nah
cannot process depreciation for asset motor inventories ya, karena invalid recovery period, karena belum kita atur. Beda lah halnya dengan yang lain nih, mobil pickup contoh kita mau hitung nih, kalau enggak equipment deh, soalnya yang ini udah kemarin ya. Depresiasi, oh jangan, kita yang AC aja. Depresiasi kita hitung yang bulan Mei, kita klik proses, udah simple. Itu caranya satu klik aja seperti itu. Nah kita lihat di transaksi nih akan muncul juga yang tujuannya kita untuk approve ya. Nah ini depresiasi, nah kemarin saya buat nih pada tanggal 14 Mei itu, makanya saya nggak mau hitung lagi yang ini, jadi mau hitung yang AC ya pada 15 Mei ini, hari ini, yaitu sebesar 41.000 nih depresiasi penyusutan bulanannya. Nah itu kok bisa 41.000? Nah itu di pengaturannya seperti ini, kita atur ya yang baru tadi. Nah cara pengaturannya seperti ini, kita lihat di list asetnya, kita pilih di sini edit. Nah ini jenisnya motor inventaris, ini masuknya face equipment aja, kita mau golongin ke situ. Misalkan motor ini bakal kepake 10 tahun contoh ya, 10 tahun. Nah price purchase-nya, harga belinya baru ya, misalkan ini 19 juta contoh ya, motor Matic contoh ya, 19 juta. Terus purchase date-nya tanggal 1 Mei kemarin. Oh enggak ya, dari bulan April kemarin. Oke ya, accurate date-nya artinya tanggal diterima lah, samain aja sama tanggal pembelian ya. Oke, kalau sudah gitu aja, simple. Asetnya misalkan dia tax atau exempted ya, ini abaikan aja, nggak apa-apa dulu. Kita klik simpan langsung ya. Oke, nah jadi udah ada nilai tahun manfaatnya, artinya yang tadi periodenya kepake 10 tahun ya, dan ada harga belinya. Nah sekarang kita hitung depresiasinya, maka dari total dari 19 juta itu akan dibagi 10 tahun ya, menjadi per bulan. Nah sistem udah ada di dalam rumusnya, di dalam sistem, maka dia akan otomatis ya. Ini kita klik ini motor inventaris satpam ini, kita pilih ke depresiasi, debitnya. Nah kita mau proses bulan April kemarin contoh, udah sebulan, kita klik proses. Nah sudah berhasil ya, maka dia susutnya sebesar 158.000 per bulannya. Jadi motor itu setiap dipakai susutnya segini ya. Oke, jadi seperti itu kurang lebih untuk aset ya. Maka akan masuk ke laporan nanti kalau udah pada di approve. Oke, di dalam fitur Office Central itu udah ada otomasi ya. Nah ada otomasi antara CRM dengan accounting. Jadi kalau kita buat transaksi invoice-nya, penjualannya di CRM ya, di sini invoicing, invoice receipt, nah maka akan otomatis masuk ke dalam accounting nanti ya, sini. Jadi masuk ke sini secara otomatis, jadi tanpa buat di accounting. Nah cara mengaktifkannya bagaimana? Nah di sini ada akuntansi otomatis, klik di sini. Nah ini centang ya, auto create account in chart of account, klik.
Nah, ini auto create accounting transaction from other module gitu ya. Auto approve. Nah, apakah mau langsung otomatis approve atau enggak? Nah, lebih bagusnya jangan dicentang kalau ini ya. Jadi supaya kita bisa cek dulu transaksinya betul atau enggak. Nah, jadi langsung kalau udah betul kita approve. Atau misalkan mau ada perubahan nantinya gitu kan. Jadi bisa langsung di edit. Jadi enggak klik unapprove lagi gitu. Kalau udah betul baru klik approve. Nah, untuk cara setting di cara contohnya nanti ya. Kita di video selanjutnya cara mengaktifkannya dulu aja seperti ini. Jadi untuk contoh transaksinya nanti di video selanjutnya ya. Di video training modul CRM. Oke, misalkan ada pertanyaan nih, cara memunculkan fitur ininya bagaimana? Nah, ini ada di fitur flexi user yang standar ya. Akun user flexi yang standar. Oke, cara memunculkannya bagaimana? Di global konfigurasi, di user, di peran di sini. Nah, kalau di sini saya usernya banyak ya, karena license-nya banyak belinya ya. Nah, kalau kalian misalkan belinya flexi user aja sama modul-modul, beberapa modul. Nah, pilihlah yang user flexinya nih standar ya, yang flexi standard edition nih. Klik edit. Nah, ini untuk memunculkan setting fiturnya tadi ya. Klik accountingnya di sini. Nah, di sini ada setting ya. Maka di sini dicentang. Awalnya seperti ini nih. Nah, ini kita centang, kita klik simpan lah ya. Klik simpan, maka akan otomatis muncul ya. Tapi dengan syarat logout dulu. Logout dulu baru login lagi, maka akan masuk fiturnya seperti ini. Klik simpan itu ya. Kita akan masuk ke, coba kita ya, kita uncentang, kita simpan. Oke, tunggu. Nah, ini masih ada. Coba kita logout ya. Terus login lagi. Kita lihat di accountingnya. Oh, sudah tetap ada ya. Jadi kalau sudah diaktifkan, jadi walaupun diuncentang lagi, dia akan tetap ada ya, nggak hilang. Tapi kalau misalkan baru sama sekali belum pernah diaktifkan, dia memang nggak akan muncul ya. Jadi nggak ada fitur akuntansi otomatisnya. Jadi caranya seperti ini. Kalau belum ada fitur ininya, di global konfigurasi, lalu klik peranan, maka akan muncul ini. Pilih yang standard editionnya, flexinya, kita klik edit. Lalu nanti di tab accounting kita klik ya. Nah, ini baru ini kita centang, klik simpan. Nah, dia awal-awal mulanya dia nggak akan muncul langsung ya, karena harus logout dulu. Logout baru login lagi, maka akan muncul untuk fitur akuntansi otomatisnya. Ini ya. Oke, untuk contohnya nanti saya tunjukkan di video selanjutnya di tutorial training tutorial ya, di modul CRM. Oke, itu saja untuk modul akuntansi ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya ya melalui email. Di emailnya saya sertakan di deskripsi ya, nanti di situ di YouTube itu, atau saya bacakan ya di support@ventures.com.my, atau lebih bagusnya melalui fitur chat di sini. Nah, ini ya, kita klik maka akan muncul ini. Ini ya, namanya siapa, emailnya apa, pertanyaannya apa, baru ke bawah klik start chat, maka nanti bisa bertanya langsung di situ.
Atau bagi yang sudah pernah training dengan saya, pasti mempunyai link kontaknya ya. Bisa langsung direct message ke saya ya, kalau ada nomor kontaknya. Oke, kalau ingin melihat video sebelum-sebelumnya ada di deskripsi ya. Kalau Anda sekalian lihatnya di YouTube atau sekarang sedang lihat di website kami ya, di bawahnya ada ya video-video lainnya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.